semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang auditing. Mari kita lihat, apa sih sebenarnya tujuan dilakukannya sebuah audit, atau kenapa laporan keuangan harus diaudit. Tujuan audit adalah untuk mengetahui secara pasti bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sudah memenuhi kaidah-kaidah ataupun prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga akuntan publik bisa memberikan penilaian, yaitu dalam bentuk opini akuntan publik. Bagaimana kalau seandainya laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu tidak diaudit oleh akuntan publik? Nilai daripada sebuah laporan itu kurang bisa diyakini nilai kebenarannya. Atau dalam kata lain, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan itu kurang memiliki kepercayaan kepada laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh sebab itu, opini ataupun auditing itu perlu sekali dilakukan. Apa? Untuk meyakinkan para pengguna laporan keuangan, diantaranya adalah pemegang saham, kemudian calon investor, para pemberi pinjaman, perbankan, supplier, dan lain sebagainya. Jadi, sobat semuanya, bahwa audit itu penting. Kenapa? Kalau laporan keuangan tidak ada audit, ibarat kata orang hanya memiliki keyakinan, hanya memiliki kepercayaan mungkin separuhnya saja. Tapi ketika laporan keuangan itu diaudit oleh akuntan publik, sehingga akuntan memberikan opini yang baik, misalnya wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan itu dianggap sudah memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku umum. Lantas, apa sekarang tanggung jawab dari seorang manajemen? Tanggung jawab seorang manajemen terhadap laporan keuangan adalah bahwa manajemen dalam menyajikan laporan keuangan itu, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kalau di Indonesia, ada standar akuntansi yaitu PSAK, kemudian Principle of Accounting, kemudian ada lagi General Accounting Principle atau GAAP. Ini semua yang menjadi dasar seorang manajemen menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, kemudian laporan keuangan tadi oleh akuntan publik dilakukan audit. Atas permintaan siapa? Atas permintaan dari pihak manajemen. Jadi ketika manajemen sudah menyajikan laporan keuangan yang sudah disusun sedemikian rupa, sudah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kaidah-kaidah akuntansi lainnya, kemudian laporan keuangan tadi minta untuk diaudit supaya diberikan opini. Nah, opini inilah yang penting bagi orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Ini kira-kira adalah tujuan dari audit. Kemudian tanggung jawab manajemennya seperti apa? Tanggung jawab manajemen adalah bahwa semua yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah menjadi tanggung jawab manajemen. Sementara auditor, tanggung jawabnya hanya terbatas pada opini yang diberikan. Jadi kalau seorang akuntan publik sudah memberikan wajar tanpa pengecualian, dia seyakin-yakinnya bahwa telah melakukan pemeriksaan akuntansi, telah melakukan auditing, dengan menggunakan prosedur-prosedur auditing, dengan menggunakan standar pemeriksaan yang berlaku umum, sehingga memiliki keyakinan yang memadai untuk memberikan opini. Ya, rekan-rekan semuanya, kemarin sudah saya singgung bahwa seorang yang ingin menjadi akuntan publik, ya, itu harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Kompetensi itu apa? Paling tidak dia adalah lulusan dari sarjana akuntansi. Kemudian yang kedua,
harus memiliki kompetensi di bidang auditing, yaitu mengikuti kompetensi CPA, Certificate Public Accountant. Kemudian yang ketiga adalah memiliki izin praktek dari Kementerian Keuangan. Artinya apa? Menjadi seorang akuntan publik itu tidak gampang, tapi juga tidak susah-susah amat. Karena apa? Kalau gampang berarti semua orang bisa dong jadi akuntan publik. Karena ada syarat dan ketentuan yang mengatur tentang itu. Jadi rekan-rekan semua yang ingin menjadi akuntan publik, yang menjadi auditor, berregister, tentu saja harus menyelesaikan dulu S1 akuntansi, kemudian ngambil lagi sertifikasi, Certificate Public Accountant. Itu barangkali itu menjadi tanggung jawab dari auditor. Jadi tanggung jawab manajemen adalah mengenai laporan keuangannya, dan semua yang terjadi mulai dari transaksi sampai neraca sampai laporan keuangan disajikan, itu semuanya menjadi tanggung jawab manajemen. Sementara tanggung jawab auditor hanya terbatas pada opini yang diberikan. Jadi ini perbedaan antara manajemen dan auditor. Kemudian apa sih yang disebut dengan asersi manajemen? Nah, ini asersi itu adalah suatu konsep atau suatu pernyataan atau suatu representasi bahwa manajemen di dalam menyusun laporan keuangan itu sudah sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi tidak direkayasa. Semua misalnya kalau ada transaksi uang masuk, berarti memang benar-benar ada uang masuk. Kalau misalnya ada transaksi pembelian barang, berarti harus ada benar-benar transaksi pembelian barang, yaitu ada barangnya fisiknya ada dan bukti uang keluarnya ada, atau bukti utang jika dibeli secara kredit. Nah, itulah salah satu bentuk asersi. Asersi dari manajemen ya. Representasi dari manajemen atau pertanggungjawaban manajemen secara implisit dan eksplisit bahwa transaksi itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi dan dibuktikan oleh fisik dan dokumen yang ada. Satu contoh misalnya manajemen melakukan pembelian barang dagangan misalnya. Berarti kalau barang dagangan, pembelian barang dagangan secara kredit misalnya, ada barangnya masuk, berarti di gudang ada barang masuk atas pembelian barang itu, transaksi itu, kemudian timbul hutang. Jadi dicatat persediaan barang masuk dan kita punya utang. Nah, utang itu dibuktikan dengan apa? Misalnya, barang masuk itu tidak hanya barangnya saja yang masuk, tapi diikuti dengan dokumen pendukungnya. Misalnya, dokumen surat jalan, bahwa ada barang yang dalam perjalanan diketahui oleh security misalnya, atau diterima bagian gudang. Kemudian ada invoice yang menyatakan bahwa PT ABC misalnya telah membeli barang tanggal sekian, jumlahnya sekian, harga satuannya sekian, dan nilainya sekian. Dibeli dengan lampiran faktur pajak penjualan misalnya PPN misalnya, kalau memang sudah ada kewajiban tentang pembayaran PPN atau tentang pajak PPN, karena tidak semua pengusaha yang belum dikukuhkan belum memiliki kewajiban untuk melaporkan faktur pajak penjualan. Nah, ini semua adalah asersi manajemen atau tugas seorang manajemen. Jadi, laporan yang ada di dalam laporan keuangan itu, yaitu diantaranya adalah posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas misalnya, itu semuanya benar-benar terjadi adanya. Tidak ada angka yang direkayasa. Itu namanya asersi manajemen. Tadi saya berikan contoh, pembelian barang secara kredit, berarti barangnya ada, bukti pendukungnya ada, dan timbul hutang kepada PT yang memberikan penjualan, atau yang tempat kita membeli barang. Lantas sebaliknya kalau asersi auditor seperti apa? Kalau asersi auditor, ketika laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen tadi diberikan oleh auditor untuk diperiksa, lantas auditor membuat kertas kerja pemeriksaan. Misalnya membuat asersi, sama representasi dari auditor, bedanya kalau auditor membuktikan apakah data-data yang disusun menjadi laporan keuangan tadi benar adanya.
Contoh misalnya, auditor akan mencari bukti kebenaran saldo bank. Rekan-rekan semuanya pasti akan kebayang saldo bank itu berarti ada dua, ada kas yang di tangan, ada kas yang di bank. Kalau lazim disebutnya adalah per kas, ya. Jadi kalau kita cerita pembelian secara tunai atau kas itu berarti ada dua, kas yang ada di tangan, cash on hand, dan kas yang ada di bank. Itu sama-sama istilahnya, hanya tempatnya yang berbeda. Kalau yang kas di tangan itu ada di kasir perusahaan, kalau cash in bank itu kasnya disimpan di bank. Lantas asersi seorang auditor bagaimana? Dia akan mengecek lebih dahulu, kemudian dia ambil angka neraca saldo kas misalnya, saldo kas dan setara kas. Nah, kas ini ada macam-macam, misalnya ada petty cash, ya, ada cash besar, cash on hand, dan ada cash in bank. Kemudian dari saldo yang ada di neraca, dia telusurin kepada buku besarnya. Apakah penerimaan uang, pengeluaran uang, ditambah saldo awal, ketemu saldo akhir, sama antara di buku besar sama di laporan keuangan. Lantas pembuktian lain apa? Asersi yang lain. Asersi yang lain adalah dilakukan cash of nama, cash of name. Untuk memiliki keyakinan yang memadai bahwa laporan kas yang ada di neraca adalah benar. Lantas seorang auditor akan membuat kertas kerja pemeriksaan fisik kas, ya. Kemudian auditor pasti akan mendatangi kasir untuk menghitung, visinya dihitung pada tanggal hari pemeriksaan, kemudian ditarik mundur ke tanggal 31 Desember sesuai dengan batas akhir laporan keuangan. Ya, misalnya auditor melakukan audit di tanggal 30 Januari. Berarti dia ambil saldo fisik kas tanggal 30 Januari. Kemudian teman-teman bisa ngambil, ditarik mundur ke belakang, berapa mutasi penerimaan uang, kemudian dikurangi dengan pengeluaran uang, ya, dikurangi dengan saldo awal per 31 Desember sehingga akan ketemu saldo sekarang, atau sebaliknya dikurangi dengan saldo per hari ini sehingga ketemu saldo akhir tahun, akhir 31 Desember. Ini adalah asersi dari auditor. Asersi tadi apa? Untuk membuktikan bahwa laporan yang disusun oleh manajemen sesuai dengan prinsip yang berlaku dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak ada angka rekayasa. Satu lagi, bagaimana untuk ngecek uang kita yang ada di bank? Laporannya per 31 Desember. Kemudian kita auditor masuknya tanggal 30 Januari. Bagaimana rekan-rekan bisa melihat? Kita bisa membuat namanya rekonsiliasi bank untuk mengetahui saldo per 31 Desember. Misalnya kita minta bukti rekening koran dari tanggal 31 Desember, kemudian diambil lagi dari mutasi Januari sampai tanggal 30, dilihat berapa pengeluarannya, direkap berapa penerimaannya, dikurangi dengan saldo sekarang sehingga ketemu saldo per 31 Desember. Ini rekan-rekan sekalian, bisa kebayangkan ya. Jadi itulah tugas ataupun asersi representasi seorang ahli di bidang auditing atau bidang pemeriksaan untuk mengetahui apakah laporan yang disusun manajemen itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tadi prinsip sudah sesuai dengan PSHK, sesuai dengan kaidah, tapi belum tentu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Mungkin ada angka-angka adjustment yang tidak masuk akal misalnya. Ini yang akan dicari oleh seorang auditor. Apakah ada kesalahan salah saji, ataukah ada kesalahan pencatatan, ataukah utang dicatat jadi cash, atau cash dicatat jadi utang, ataukah penerimaan tidak dianggap, atau penerimaan tidak diakui. Ini semua akan dicari sehingga akan ada sebuah keyakinan yang memadai seorang akuntan sebelum memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ya, jadi tadi tujuannya sudah, kemudian asersi manajemen seperti apa, asersi auditor seperti apa, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang setelah itu bagaimana untuk menyelesaikan fase-fase akhir, karena auditor juga harus berakhir, ya, drama juga harus berakhir.
Jadi auditor juga terbatas waktu. Sehingga pada fase-fase akhir itu biasanya tahapan pertama adalah mereview dari semua pemeriksaan KKP yang dilakukan. KKP itu istilahnya dalam kertas kerja pemeriksaan audit, ya, disebutnya KKP. Kemudian tim audit, biasanya auditor itu tidak sendirian, karena ada yang supervisor, ada manajer, kemudian ada petugas file work-nya atau petugas lapangannya yang masih junior misalnya, yang masih yang dia hanya bisa bekerja tapi belum bisa mengambil keputusan. Nah, pada tahapan akhir, tahap-tahap akhir pemeriksaan, pertama kali adalah mereview apakah semua prosedur audit sudah dilakukan. Misalnya dari perkiraan atau akun kas sampai akun pendapatan lain-lain. Ya, ini akan direview lagi. Apakah sudah cukup bukti misalnya? Di perkiraan bank ternyata kita memiliki hutang. Misalnya hutangnya sudah dicatat di akun yang benar di dalam pinjaman bank. Tapi apakah kita sudah mendapatkan keyakinan bahwa itu dari hutang dari bank? Asesi lagi. Artinya seorang auditor harus mengecek dengan apa? Yaitu perjanjian utang piutang dengan bank atau loan agreement. Ini adalah dokumen yang tidak berbentuk angka, tapi itu mendukung bahwa ada utang terhadap bank. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perjanjian loan atau perjanjian utang bank. Satu lagi misalnya, yang kedua tadi, apakah subsequent, apakah setelah tanggal audit ada kejadian-kejadian yang belum dicatat misalnya, atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini sering terjadi, misalnya audit dilakukan pada Januari sampai Februari akhir. Nah, di dalam bulan berjalan ini, biasanya auditor akan mengetes. Tadi ada saldo akun hutang misalnya, ada utang dagang masih 1 miliar. Kemudian dia akan mengetes, apakah di dalam bulan 1 Januari sampai dia selesai audit, ada pembayaran hutang. Dia akan mengecek misalnya jurnal pengeluaran bank. Berarti, oh ya, ada utang-utang yang dibayar. Atau sebaliknya, ada pembayaran piutang. Berarti ada uang masuk. Ini adalah kejadian-kejadian di tanggal setelah tanggal tutup neraca dalam kurun waktu dalam masa pengauditan. Ada lagi misalnya, apakah ada kejadian yang luar biasa? Misalnya pada bulan Januari, perusahaan yang diaudit menerima surat SKP. SKP apa itu? Surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak bahwa perusahaan kena pemeriksaan dan harus membayar atau kurang bayar sebesar 10 miliar misalnya. Sementara di dalam audit, dalam tahun audit, itu tidak terjadi, tapi terjadi setelah tanggal tutup. Bagaimana perlakuannya? Asersi audit. Ya, perlakuan dari seorang auditor pasti akan mencatat bahwa ada kejadian-kejadian yang luar biasa dan nilainya sangat signifikan. Itu nanti akan di-disclose atau akan dijelaskan dalam notes to financial statement atau dalam catatan atas laporan keuangan. Akan diberikan penjelasan bahwa pada bulan Januari atau Februari dalam masa pemeriksaan ada kejadian luar biasa, yaitu mendapatkan SKP kurang bayar sebesar 10 miliar. Misalnya seperti itu. Itu adalah fase-fase akhir. Kemudian apalagi? Mengecek kembali, misalnya kalau di dalam perusahaan yang diaudit ada legal atau bagian hukumnya, kita biasa auditor akan tanya, apakah ada perubahan legalitas perusahaan? Misalnya apa? Ada perubahan susunan direksi misalnya, karena direksinya salah satu ada yang pensiun atau salah satunya mengundurkan diri. Yaitu dilihat dengan apa? Asersi kita adalah kita melihat ada akte notaris yang terbaru. Kita lihat ada susunan direksinya ada berubah, dewan komisarisnya berubah, atau ada apa? Atau ada penambahan modal, atau ada dan lain sebagainya. Harus dilihat bukti. Ya, itu asersi tentang legalitas. Asersi lagi tentang misalnya hak dan kewajiban.
Tadi saya sebut di depan, kalau utang berarti harus ditata kewajiban. Utangnya dari mana? Ditelusuri sampai dokumen-dokumen yang mendukung utang tersebut. Kalau pembelian barang ya berarti invoice, faktur pajak, kwitansi, surat jalan. Kalau misalnya utang berarti ada kontrak perjanjian hutang, sampai dokumentasi secara legal formal menjelaskan dan membuktikan bahwa perusahaan itu memiliki hutang. Ya, ini fase-fase terakhir. Kemudian yang ketiga adalah mereview lagi, apakah ada konfirmasi-konfirmasi terhadap saldo utang yang dikirim belum kembali, ataukah konfirmasi kepada pemegang saham belum kembali, ataukah jawabannya memang tidak sama, atau akan didiskusikan dengan manajemen. Sehingga pada akhirnya auditor dalam menyusun kertas-kertas pemeriksaan memiliki keyakinan yang memadai dan pada akhirnya akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ingat, yang kemarin ada standar auditor nomor 700 dan standar audit nomor 705. Dan di dalam laporan auditor, di dalam halaman pertama biasanya itu ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanggung jawab semua isi daripada laporan keuangan itu ada pada manajemen. Sementara auditor hanya terbatas pada opini yang diberikan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ada sesuatu nanti di kemudian hari ada masalah yang besar, semuanya adalah tanggung jawab manajemen. Jadi auditor hanya sebagai saksi ahli atau orang ahli yang telah mengaudit. Ya, kalau dia memberikan opini salah misalnya, nanti opini itu yang akan dipertanggungjawabkan sama institusi yang terkait dengan hukum. Nanti kalau rekan-rekan semuanya bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, misalnya di S2 atau S3, ada namanya audit investigasi. Ya, ada namanya audit investigasi atau akuntansi forensik yang untuk mengetahui kecurangan-kecurangan dari perusahaan atau manajemen laba atau accounting smoothing. Itu nanti kalau Anda semuanya siap atau sempat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akan dibahas, yaitu dalam audit investigasi. Dan pada akhirnya demikianlah kira-kira asersi manajemen, asersi auditor, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan pada fase-fase penyelesaian akhir. Dan biasa yang terakhir adalah surat menyurat, biasanya terkait dengan going concern. Going concern itu adalah kelangsungan hidup perusahaan. Ini biasanya seorang auditor akan minta business plan 5 tahun ke depan. Rencana apa manajemen meningkatkan omsetnya bagaimana, atau akan melakukan research and development, atau akan melakukan rekrutmen lagi karyawan, atau akan membuat lagi plan-plan baru sehingga untuk meningkatkan penjualan dan akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini semuanya ada surat menyurat itu akan melengkapi sebelum pada akhirnya closing audit, dan audit akan merilis atau mengeluarkan pendapatnya. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.